aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Yo, boleh share liriknya. Yang belum tahu kita belajar lagunya ya. Pulihkan aku Tuhan. Oke, suka Kak liriknya. Iya. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan, pulihkan Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Tuhan, untuk lebih mengasihi Kau Yesus lebih dari dunia ini. Pulihkan aku, pulihkan Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, ubah Tuhan untuk lebih mengasihi Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingin Kau saja, yang ku ingin Kau saja, tinggal dalam kehendak rencana. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Kau kemuliaan. Nyanyi bareng-bareng. Yang ku ingin Engkau saja, yang ku ingin Engkau saja, dalam kehendak rencana. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku,
mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau biar teman-teman saja yang nyanyi, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Naikkan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita. Nilai harta keindahanmu, di mataku. Sekali lagi katakan dengan tulus, oh Tuhan Yesus. Memudarkan oh Tuhan Yesus, kita nyanyikan bersama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Satu dalam doa. Kami mau hidup baru ya Bapa. Kami mau dengan sungguh-sungguh memperbaiki diri kami. Baik dalam seumur hidup kami, pikiran kami masih salah ya Bapa. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang sangat Engkau tidak suka ya Bapa. Sekarang kami di sini duduk diam di kaki-Mu ya Bapa. Kami bersedia untuk Kau ubah. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih untuk wadah yang Kau ciptakan ya Bapa. Untuk kami bisa bertahan dalam proses perubahan ini. Kau berkati kebenaran firman yang akan kami dengar ya Bapa. Biarlah kebenaran-Mu mengubahkan kami, memerdekakan kami Bapa. Layakan kami untuk mendengar suara-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Di mataku Kau termulia. Ya. Oke. Ini ada Joe, Vita, Bill, Gobil, Sarda, Yehud, Noel, dan Randi. Ya. Kita ketemu lagi. Ya. Kemarin kita bahas itu ya, teman-teman, mendemonstrasikan kasih. Mendemonstrasikan kasih. Karena kasih bukan dinyatakan dalam satu hari. Ya kayak acara kemarin Valentine. Tapi mesti setiap saat. Mesti setiap saat.
di berbagai karakter orang yang beda-beda. Di berbagai karakter orang yang berbeda-beda. Di sini pentingnya bagi kita untuk menyatakan kasih. Menyatakan kasih. Kita lihat contoh teladan yang sudah menjadi pelopor dari penyataan kasihnya Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dia mengasihi semua orang. Walaupun bukan dari dalam lingkarannya, dia juga mengasihi orang di luar lingkaran. Ya. Memang nggak ada bedanya mengasihi orang di dalam lingkaran ya, sama di luar lingkaran. Kita udah tahu kan lingkaran kita, ada lingkaran kecil, lingkaran menengah, lingkaran besar. Lingkaran besar itu One Active Movement. Lingkaran menengah itu Oxford nih, kita nih. Lingkaran kecil itu cuma muat diisi oleh 2 atau 3 orang. Ya. Kita maksudnya dihitung juga, jadi 2 atau 3. Gitu. Yang di luar lingkaran kita itu mesti kita kasihi. Jadi sama aja dalam konteks mengasihi. Cuman bedanya, ya kemarin itu beda dalam soal prioritas. Prioritas. Kita nggak bisa membagi waktu ke banyak orang. Ya. Kita mesti memilih kemana waktu kita, perhatian kita itu dituangkan. Ya. Itu. Karena kita makhluk terbatas. Ya. Kita makhluk terbatas. Ya. Jadi prioritas itu bisa beda. Ya, kita prioritasin kita nih di sini. Cuman kalau soal mengasihi itu baik di lingkaran dalam ya atau di lingkaran luar lingkaran kita, itu harus kita kasihi. Itu harus kita kasihi. Jangan kebalik loh. Prioritas ke semua orang, mengasihinya hanya ke dalam lingkaran. Beda ya teman-teman. Mari kita bahas itu. Ya. Kemarin itu kan Kardi kan didatengin ya sama Tarda sama Jo ke rumah. Sebelumnya Kardi bangun tidur kan. Pas pulang kerja capek, istirahat, niatnya 2 malam beresin kamar, kan terus datang. Setelah 2 malam ngobrol kita, dan salah satunya kita bahas bagaimana ada orang yang strict mengenal kebenaran gitu, tapi dia pernah mengalami masa-masa rendahnya, masa-masa titik terendahnya. Bukan cuma orang yang di luar orang yang belajar kebenaran aja yang bisa mengalami titik terendah. Bahkan ini bisa menjadi rawan bagi kita, orang-orang yang udah kenal kebenaran, kita masih bisa berpotensi untuk ada dalam perasaan yang dalam, mengalami titik terendah. Dari situ, Hardy memang memaklumi keadaan dan memaklumi setiap orang. Bahwa di setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Banyak hal. Setiap orang kan ditempatkan Tuhan itu dalam situasi yang spesifik. Gitu. Masing-masing punya kejadian khusus yang itu harus kita yang nempatin. Itu kemarin tuh pemahaman yang udah pernah dijelasin. Jadi di dalam situasi keadaan kita sekarang, Tuhan maunya kita untuk ada dalam situasi kita sekarang, gitu. Bukan orang lain, karena orang lain nggak akan cocok, gitu. Semuanya dalam suasana keadaan kita nih, semua manusia pasti ada masa-masa sulit. Kita semua mengalami masa-masa sulit. Cuman bedanya ada 2 hal. Yang pertama, karena berbeda lingkungan jadi beda modelnya, ya, sebenarnya sama juga, pasti ada masa-masa sulit di setiap kehidupan. Lalu yang kedua, beda tingkat kedalamannya. Seberapa dalam orang itu ya, punya ekspektasi yang tinggi terhadap masalahnya atau terhadap dirinya. Sehingga membuat dia ketika ekspektasi berbeda dari kenyataan, dia akan mengalami kekecewaan, dan itu sangat merusak batinnya, sangat merusak
batinnya. Ya, gitu. Karena dirasa, ya, bahkan Karedi sendiri atau kakak-kakak yang lain, atau Kak Ais, atau Pak Era sekalipun punya masa-masa sulit. Ya, maksudnya orang-orang yang belajar firman, yang ngajarin firman, gitu. Kita juga semua punya masa-masa sulit. Ya. Dan hati-hati, ya, itu bisa menimbulkan penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Nah, sekarang kali ini mau bahas soal penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Kita berusaha untuk bahas ke ranah kekristenan. Kita bukan bahas istilah-istilah psikologi. Ya, ada banyak jenisnya dan cara penanggulangannya secara dunia. Itu. Kita bukan bahas soal itu. Kita lagi bahas penyakit jiwa dan mengarahnya itu ke kekristenan. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen bisa menang menghadapi situasi seperti itu. Kita dengar penyakit jiwa. Ya. Penyakit jiwa itu adalah istilah yang umum sebenarnya. Ya. Itu biasa digunakan, ya, dalam gangguan, ya, dalam istilah gangguan neurologis, psikoneurologis. Psikoneurologis. Apa tuh psiko? PSIKONEUROLOGIS. Psikoneurologis. Kalau psiko, ya, psiko itu dari bahasa Yunani suke, ya, itu dari kata itu yang berarti jiwa. Dan neurologis itu berarti ilmu tentang saraf. Ilmu tentang saraf. Jadi penyakit jiwa itu adalah istilah yang dipakai dalam gangguan psikoneurologis. Itu istilah psikologisnya, ya, istilah psikologisnya. Ada orang yang benar-benar sakit jiwa gitu. Baik orang awam maupun orang yang ahli, ya, orang yang profesional bisa mengira dan memvonis kalau ada orang yang sakit jiwa betulan. Ada yang kelihatannya sakit jiwa karena kena cedera otak. Ada juga karena penyakit warisan. Nah, ini waktu itu disinggung juga, ya, waktu kemarin tuh. Bisa jadi orang yang mengalami sakit jiwa itu karena keturunan, itu bisa ada faktornya sakit jiwa. Atau gejala-gejala lain penyebabnya karena gangguan genetik, ya, proses kimiawi. Gitu. Cuman kalau udah tahap sampai situ, sampai tahap yang ekstrim, itu harus ditanggulangi secara profesional. Ya harus lari ke psikiater atau psikolog, gitu. Coba buat teman-teman, apa aja yang termasuk penyakit jiwa? Apa kita bisa sebutin satu atau dua? Yang penyakit jiwa, apa yang bisa sebutin? Tavita, Jo, Wilfried, Sarda, apa aja yang termasuk penyakit jiwa? Banyak, Bang. Salah satunya anxiety, OCD. Ya. Anxiety, OCD. Kalau generalnya anxiety, Bang. Anxiety. Kalau stres tadi masuk penyakit jiwa nggak? Masih belum kronis ya kalau stres, ya. Stres sih semua orang. Tergantung, ya, Bang. Iya. Kayak berlebihan baru termasuk penyakit jiwa. Tapi kalau stres kan hal normal di manusia, Bang, kan. Tapi kalau nggak berlebihan. Iya. Ya, kalau stres itu masih semuanya bisa mengalami stres, kan. Stres itu kan tekanan. Ya. Wajar. Orgi. Psikopat, Bang. Ya, penyakit jiwa. Skizofrenia. Ya, itu pas. Dua dari 4. Dua sama dari jatuh, 4 sudah ketemu. Sama jatuh cinta. Loh. Bikin sakit jiwa juga itu, Bang. Iya sih. Bucin ya, ya Bang Sar. Bucin termasuk itu, Bang. Bikin sakit jiwa itu jatuh cinta. Ya kalau bucin itu sakit jiwa. Iyalah.
cuman belum kronis, ya, belum sampai tindakan ekstrim begitu. Ya, tadi udah sebut 2 dari 4 yang paling umum. Tadi ada anxiety, ada tadi skizofrenia. Skizofrenia itu kan ditandainya dengan halusinasi ya. Halu dia. Persepsi beda dengan kenyataan gitu. Persepsi yang beda dari panca indera gitu. Yang nggak ada sebabnya. Misalnya kalau kayak itu kan skizofrenia, itu gangguannya kan halusinasi. Dia sering ngedengar ada sesuatu, padahal di sesuatu itu nggak ada sumbernya gitu. Misalnya lihat di balik lemari itu ada suara orang menjerit, padahal dilihat nggak ada. Halu gitu, model-model halu, skizofrenia. Terus ada delusi, ya, kenyataan yang tidak sesuai realita gitu. Itu ya itu halu juga termasuk gangguan pikiran dan lain-lain. Kalau tadi anxiety itu kan gangguan kecemasan, ya, gangguan kecemasan yang tanpa sebab. Penyebabnya ya, gejalanya itu bisa sakit kepala, terus jantung berdebar, ya, kadang ada yang sesak gitu tanpa sebab. Jadi 2 dan 4 dari 4 itu yang umum. Kalau OCD itu kan yang baru-baru ini ya, si ganteng-ganteng ganteng-ganteng OCD, ganteng-ganteng serigala, Iya bang. si itu siapa namanya, Al-Ghazali ya. Enggak bang. Sampai itu dia yang Itu loh kak, yang kakak yang podcast 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Siapa itu? Jadi Kobuzer. Bukan, itu metode dietnya kali, namanya Aliando. Kalau manipulatif bang, obsessive compulsive disorder, manipulatif. Iya, itu termasuk gak sih? Itu nggak termasuk yang paling umum sih. Oh enggak ya? Iya. Itu sih itu sebenarnya sih, bukan Al-Ghazali ya, tapi Aliando. Sengaja. Aliando maksudnya. Iya, Aliando. Jadi dia yang abang tahu ya, dia bisa sebelum mandi ngitungin rambutnya dulu baru dia bisa mandi. Kan nggak jelas. Dia melakukan sesuatu yang berulang-ulang, nggak tahu sebabnya apa. Begitu selesai yang dia lakuin, dia baru lakuin kegiatan selanjutnya. Kayaknya nggak jelas juga ya, nggak ngerti juga. Dia mau ngitungin rambut sebelum mandi. Tadi cabutin satu-satu, entah dari kaca gitu kan, 1, 2, 3. Itu berulang-ulang. Terus yang sering kita dengar, cuci tangan. Ya, karena parnoan sama COVID ini, cuci tangan terus sampai 3 jam, 4 jam. Atau balik-balik habis ke kamar mandi, terus udah kamar mandi lagi, cuci tangan. Padahal lagi nggak megang apa-apa, kayak gitu. Nah, kedua yang lain adalah bipolar. Tuh, 2 kepribadian tuh. Ya, perubahan mood. Mood yang dia punya biasanya sangat tinggi, seketika itu juga moodnya sangat turun. Ini ada orang yang abang kenal sih, dia bipolar ya. Salah satu kasusnya, dia diajak pergi misalnya ke Dufan. Misalnya, Dek, kita ke Dufan yuk. Terus dia ambisius ya, asik ke Dufan, yes. Euforia lah dia kan, euforia. Terus dia ada persiapan. Nah, pas udah mau berangkat, tiba-tiba nggak jadi, dijatuhin semua barangnya, nggak jadi. Langsung sedih, murung, dan itu secara tiba-tiba, langsung instan gitu, langsung cepet balik. Atau dari begini langsung, yang tadinya maniak, bisa langsung drastis jadi depresi. Nah, ini yang terakhir, baru depresi. Gitu. Kalau udah namanya depresi, itu adalah gangguan kepribadian yang biasanya dia sudah pesimis dalam hidup. Kalau depresi, segalanya itu murung, cenderung menurun ke bawah gitu maksudnya. Tapi kalau bipolar, bisa naik turun. Bisa mengalami depresi, bisa mengalami euforia.
kayak gitu. Muncul perasaan yang sedih, ya, kehilangan minat akan apapun, itu depresi yang model kayak gitu. Terus jadi kalau teman-teman sering ngedenger curhatan temennya, dia sering bilang, kayaknya gue nggak akan bisa deh untuk melakukan ini. Atau ditanya, woi bro, gimana hari lu? Kacau, gagal terus gue. Atau misalnya, lu gimana tugas yang lu lakuin, lu kerjain, bisa nggak? Gue nggak akan bisa. Gue susah, kayaknya gue nggak cocok untuk ngapa-ngapain deh. Gue ngerasa nggak berharga. Itu. Nah, kalau teman-teman sering ngedenger curhatan orang yang gitu, itu bisa jadi itu tanda depresi orang itu. Atau mungkin kita. Nah, mesti hati-hati. Ya. Jadi sekali lagi, pembahasan ini bukan bahas secara keseluruhan penyakit jiwa. Ya. Ini hanya sebagian kulit atau mungkin pengantarnya. Pengantar. Pastinya mengarah ke kekristenan. Nah, selain gangguan penyakit jiwa ya, yang sudah disebutin tadi, banyak perilaku yang sering digolongkan ke dalam penyakit jiwa yang merupakan akibat dari dosa yang belum terselesaikan. Pastilah semua gangguan jiwa itu berasal dari dosa. Penyebabnya adalah dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa atau sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi, itu pasti dalam seluruh kehidupannya akan mengalami kekacauan. Gitu. Semua memang bersumber dari dosa. Cuman perilaku-perilaku yang kayak tadi, itu juga bisa disebabkan karena mungkin ada masalah tertentu atau dosa tertentu yang belum terselesaikan. Gitu. Ya sudah terikat sama sesuatu begitu. Begitu sesuatu yang itu lepas, udah deh muncul gangguan jiwa. Padahal kita lihat, kita selidiki penyebabnya itu adalah apa, karena dia terlalu terikat. Itu. Contoh, terikat dengan uang dia, cinta uang, mata duitan gitu. Cuan-cuan terus cuan-cuan. Gitu. Seketika dia naruh saham all in, ya, ternyata kalah. Habis semua hartanya, ya gila kan, kena gangguan jiwa, mungkin depresi gitu, lebih ke depresi malah, sedih. Kita selidikin kalau dari kasus kekristenan, penyebabnya karena dia masih belum bisa menyelesaikan masalahnya ada pada keterikatan ini, gitu. Makanya join Belfinvip, akun trading ya. Trading bodong. Binomo. Binomo. Iya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang mengalami penyakit jiwa itu bisa disebabkan karena dosa yang belum selesai. Gitu. Dan yang paling umum itu adalah keterikatan dengan harta, dengan lawan jenis, bisa itu. Dengan keluarga. Karena ada kan yang filosofi hidupnya keluarga adalah segalanya. Keluarga adalah segalanya, ada. Itu ngeri sih kalau orang yang begitu salah satunya. Mereka memperlihatkan gejala-gejala yang sebenarnya itu berkaitan dengan stres gitu. Kalau yang Kardi tahu sih, stres itu masih tingkat dasar, tadi dibilang Randia. Stres itu dasar, baru frustrasi, baru depresi. Tingkatannya itu. Awal-awal stres kan tertekan gitu. Bahasa Inggris stres, ada tegangan. Dan ada juga malah orang yang pura-pura mengalami penyakit jiwa. Tapi dengan tujuan untuk menghindari dirinya dari realitas kehidupannya. Begitu. Ada orang yang digolongkan dia penyakit jiwa, cuman bisa itu dimanipulasi dengan tujuan menghindari dari realita kehidupan. Jadi dia
mengaku-ngaku ya kelainan jiwa. Padahal sikapnya itu berasal dari pelarian. Jadi dia mau melarikan diri dari menghadapi kenyataan. Dia takut. Makanya dijadiin topengnya adalah itu penyakit jiwa. Dia bilanglah segala macam, depresi lah, gue sedang depresi. Misalnya ketemu bos atau atasan, minggu depan lo atau kamu ketemu bapak ini, terus dia supaya dilihat banyak orang gitu, dia nggak bisa ketemu sama bosnya, ya dia bilang gitu, atau dia nunjukin dia lagi sakit jiwa, padahal tujuannya untuk pelarian. Ada yang begitu, pura-pura sakit demi menghindari realita. Setelah itu orang yang kayak gitu pasti menyalahkan orang lain atas keadaan yang dia alamin. Pasti deh ujung-ujungnya menyalahkan orang lain. Kalau dirangkum, sebenarnya itu penyakit jiwa, ya, itu adalah dosa. Manusia berdosa pasti dia tidak akan pernah sembuh ya, dari kesakitan jiwanya. Itu. Kalau dirangkum secara keseluruhan, itu sebabnya karena dosa. Manusia berdosa pasti jiwanya sakit, jiwanya rusak, jiwanya tidak bisa tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Gitu. Manusia pertama yang punya kelainan jiwa. Kita lihat di Kejadian. Kita tolong buka ayat yuk. Oh ya, di share screen aja kali ya biar semuanya lihat. Soalnya Kejadian berapa? Di share screen aja Kejadian kali, Kejadian 3. Siapa yang share screen? Yang kita ayat 8. Kita lihat manusia pertama yang mengalami gangguan jiwa. Pasti langsung ketebak ya, Adam ya. Manusia pertama adalah Hawa. Kenapa dia bisa mengalami gangguan jiwa? Karena dia menghindari realita. Nah, saya tolong baca Bro Randy deh. Oke, sudah. Paling belakang Bro Randy. Tolong baca deh. Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, sama ayat 12 sampai 13. Ditambah itu. Baca juga 12 sampai 13. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, ayat ini adalah bukti dari manusia yang udah rusak jiwanya. Penyebabnya apa? Pertama-tama karena dosa. Dosa kalau kita lihat secara kekristenan sebenarnya itu adalah kemelesetan, ketidaktepatan dari apa yang dikatakan Allah. Padahal Allah sudah bilang ke mereka berdua, Adam dan Hawa, untuk jangan makan buah yang ada di tengah. Boleh makan seluruh buah dari pohon, seluruh pohon. Tapi jangan makan buah dari pohon di tengah, pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini suara apa ya? Yang dimut. Ya. Gitu. Padahal Tuhan udah bilang ya untuk melarang mereka memakan pohon yang di tengah. Tapi Adam dan Hawa tetap makan. Setelah mereka makan, dia kan menghindari realita.
mereka nggak berani menghadap Allah, yang nggak berani jujur. Padahal kalau dilihat di ayat 12-13 itu, di Adam kan yang dikasih pertanggungjawaban kan si Adam ya. Si Adam dikasih pertanggungjawaban oleh Tuhan. Makanya dimintalah pertanggungjawabannya. Karena si Adam pemimpinnya, diminta pertanggungjawabannya. Kenapa dimakan? Ya, gitu. Baru kata si Adam, dia menyalahkan perempuan. Perempuan itu yang ngasih ke aku buahnya. Ya, maka aku makan katanya. Tuh. Baru ditanya, ya Tuhan tanya ke Hawa, ya, apa yang kamu perbuat? Terus dia melempar lagi ke ular. Ular itu yang menghasut aku, ya, kasarnya gitu. Ular itu yang menghasut aku, memperdayakan aku, maka aku makan deh. Gitu. Mereka udah sakit jiwa sebenarnya. Ya. Walaupun nyatanya nggak sakit jiwa, sebenarnya mereka sakit jiwa. Karena apa? Karena dosa, ketidaktepatan. Ya. Ketidaktepatan itu yang membuat mereka nggak berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dipertanggungjawabkan. Kayaknya sudah. Tuh. Baru deh setelah kita tahu ini, kita lihat di keadaan sekitar kita. Ya. Dan kita mulai bertanya ke dalam diri kita, apakah sekarang aku sedang ada dalam masa pelarian? Nah, teman-teman bisa jawab dalam hati teman-teman. Apakah aku sedang melarikan diri dari tanggung jawab? Tanggung jawab apa aja? Kalau sampai kita melarikan diri dari tanggung jawab yang udah dipercayain, berarti harus dipertanyakan nih ke dalam diri, harus diselidikin. Apakah aku sedang mengalami penyakit jiwa ya? Gitu. Karena logikanya ya, seorang yang nggak mengalami penyakit jiwa, orang yang nggak sakit jiwanya ya pasti bertanggung jawab dalam kehidupan. Gitu. Ya. Itu bisa teman-teman jadiin bahan renungan. Baru kita lihat ke teman-teman kita yang kayaknya tanda kutip ada gangguan jiwa, ada penyakit jiwa. Terus kalau kita bisa mentoleransi dia ya, atau mengkompromikan sikapnya, kita nyatakan kalau dia mah emang begitu. Kalau dia memang begitu. Itu adalah sebuah jawaban yang keliru. Sekali lagi, ini jawaban yang keliru. Menetapkan seseorang ya, bahwa dia memang begitu adanya. Sebenarnya salah. Faktanya kan orang yang kita tunjuk itu, dia nggak akan pernah baik-baik aja. Ya. Sampai dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Sampai dia bisa bertanggung jawab menyelesaikan permasalahannya. Ya. Kalau tanggung jawabnya ada di hidupnya, dia harus bertanggung jawab dulu dalam kehidupannya. Ya. Baru dia bisa dikatakan tidak mengalami penyakit jiwa. Gitu. Jadi kita nggak bisa semua ya mendeklarasikan atau melabelkan orang kalau dia memang begitu orangnya. Gitu. Ini sama dengan konteks penerimaan. Ya. Kita menerima, ya kita udah diajarin Tuhan Yesus ke bawah kita harus mengasihi, menerima setiap orang. Ya. Menerima setiap orang. Sikap menerima kita bisa jadi salah kalau kita terus menerima ya, mentah-mentah orang yang ada di sekeliling kita tanpa adanya perubahan. Yang tadi kalau kita lihat, kalau kita bilang dia mah memang begitu kok, itu wajar-wajar aja. Padahal tujuan kita menerima orang lain supaya orang itu berubah. Itu sebenarnya batas kita dan kita bertanggung jawab untuk menjadi jembatan antara dirinya dengan dirinya yang baru. Gitu. Kita jadi jembatannya antara dirinya dan dirinya yang akan menjadi baru. Gitu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman ya. Siapa tahu ada yang kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas dicatat poin.
Nah, langkah awal dalam mengalami pemulihan itu sudah disinggung. Langkah awal dalam menerima pemulihan adalah menerima tanggung jawab atas sikap kita dan tindakan kita yang selama ini salah. Kita harus bertanggung jawab untuk membereskan keadaan diri kita. Itu adalah langkah awal pemulihan. Berani memikul tanggung jawab. Gitu. Kalau kita mau pulih, kita mesti tetap bertanggung jawab. Bagaimana Kak? Abstrak tuh. Bertanggung jawab. Kita menyatakan komitmen kalau kita ini mau berubah. Bertanggung jawab atas perjalanan kehidupan kita, atas sikap kita, atas tindakan kita. Gitu. Jadi itu yang membuat kita tidak ceroboh. Namanya bertanggung jawab itu. Kalau kita berkata A, berkata B ke orang itu, suatu saat bisa nggak kita pertanggungjawabkan? Gitu. Misalnya, saya berkata ke orang A, gitu. Besok-besoknya, misalnya si A ini terjadi apa-apa, saya bisa nggak bertanggung jawab atas apa yang saya katakan? Itu namanya bertanggung jawab. Kalau ada kejadian apa-apa soal orang yang kita ajak ngobrol, dari perkataan kita, setelah dia kenapa-napa, kita bisa nggak mempertanggungjawabkan dari kata yang kita ucapkan. Kita buka lagi Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Bill boleh baca, Bill Fried. Sama nanti sama Roma ya, sama Roma. Ibrani 4 ayat 13, Bill Fried. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Nah, itu soal tanggung jawab. Sama Roma 14 ayat 12. Dua Bill yang baca, Bill yang satu baca Roma. Roma 14 ayat 12, demikian firman Tuhan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, ya makasih dua Bill ya. Roma 14 ayat 12 tuh. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau kita masih terus ceroboh untuk memakai diri kita sesuka kita, kalau mau beli ini tinggal beli tanpa ada pertimbangan. Kalau mau marah ya, tanpa dia mementingkan perasaan orang. Kalau dia mau ngedown, ya ngedown aja, bebas, ya, tanpa mikir perasaan Tuhan. Tuhan akan sedih ngelihat kita kalau kita ngedown. Itu sebenarnya. Kalau sebenarnya keadaan kita nggak mendukung, ya belum mendukung perubahan kita atau peningkatan kita mesti sabar. Sebentar lagi, tunggu waktunya Tuhan. Jadi kalau kita masih tetap ceroboh, mempergunakan hidup kita ya, dan emosi kita, emosi bukan cuma marah loh. Emosi itu ada banyak. Ada sedih, ya, khawatir, ada marah, ada ambisi, ada perasaan mencintai. Itu emosi. Ya. Jadi kalau kita bersikapnya semena-mena terhadap emosi kita nggak bertanggung jawab. Dan Tuhan akan sedih melihat kita. Kita nyaman dalam keadaan down kita. Kalau kita nyaman dengan keadaan kita, itu Tuhan yang sedih. Tuhan malah nggak nyaman. Begitu. Jadi perubahan itu sebenarnya adalah mungkin. Ya.
Bisa kok orang-orang yang mengalami sakit jiwa, penyakit jiwa bisa pulih. Pulih maksudnya itu terlepas dari keadaan yang merusak. Pulih. Jika dia mau menghadapi kenyataan. Pertama, dia harus belajar membuka dirinya ke Tuhan. Membuka dirinya sepenuhnya terhadap Tuhan. Nyatakan dengan jujur apa yang menjadi keluh kesah kita. Sepintas ya logika kita main. Tuhan kan udah tahu apa yang mau kita doain. Kita ngapain mendoakan lagi? Itu. Ya betul sih, Tuhan tahu, betul. Sebenarnya sikap kita dalam mengaku ke Tuhan itu bukan untuk Tuhan. Ya sebenarnya karena percuma Tuhan udah tahu. Ya, itu sebenarnya sikap untuk diri kita. Ya, ini bisa dalam konteks berdoa secara keseluruhan. Ya, kita kan berdoa nih, bergumul, apa aja masalah kita ya, bla 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 bla, kita data semua, kita kasih ke Tuhan. Ya, logikanya, ya pikiran jahat bilang, ngapain dikasih tahu lagi, orang Tuhan udah maha tahu kok. Ngapain dikasih tahu lagi, orang Tuhan udah maha tahu, gak usah kasih tahu lagi lah. Gitu. Itu sebenarnya pikiran iblis. Sikap pengakuan kita sebenarnya itu untuk diri kita. Kita bersedia dan dengan kesadaran kita sadar kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sadar kita ingin diubah Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi orang-orang yang kena penyakit jiwa yang begitu bisa sembuh kalau dia pertama mau terbuka sama Tuhan. Yang kedua, dia mau mengaku atas kesalahan-kesalahan yang dia perbuat dan meninggalkan dirinya yang lama demi mengikut Kristus. Ya. Karena nggak ada tokoh siapapun yang bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus ya, yang Allah kehendaki selain Kristus maksudnya. Nggak ada siapapun tokoh yang bisa jadi teladan kita kecuali Tuhan Yesus. Jadi yang pertama kita buka dulu hidup kita. Ya. Yang kedua kita mengaku. Kita mengaku ke Tuhan. Apa aja yang sudah kita perbuat. Dan yang ketiga, kita mesti bertobat. Bertobat dari apa yang salah dalam sikap dan tindakan kita. Dari sikap dan tindakan kita. Bertobat itu berarti berbalik ya teman-teman. Berbalik. Benar-benar meninggalkan apa yang salah. Itu namanya bertobat. Ya. Dan pertobatan yang benar itu pertobatan yang tidak bisa balik lagi ke dunia yang lama. Itu pertobatan yang benar. Kalau tahu-taunya masih balik lagi, belum sungguh-sungguh bertobat. Ini bukan menghakimi teman-teman, tapi kita berusaha hidup jujur ya, di hadapan Tuhan. Kalau kita mesti terus berkomitmen ya. Dan bertobat itu ya, bukan satu kali titik, tapi harus setiap hari. Ya, berkelanjutan. Sama seperti iman. Iman bukan terjadi dalam satu kali kejadian, tapi iman terjadi setiap hari. Iman itu dibangun. Bukan hanya diyakini, dicap, ditempel dalam status KTP, aku mengimani Kristus. Ya. Jadi agamanya Kristen. Bukan itu. Iman mesti dibangun setiap hari. Ya. Sikap penyerahan kita ke Tuhan mesti dibangun setiap hari. Itu iman yang sebenarnya. Setelah kita membangun ya, kesediaan kita siap deh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi begitu. Sebenarnya ada lagi ya pembahasan bagaimana kita mesti menolong orang di sekitar kita. Ya, cuman waktunya kayaknya udah habis nih, udah kebanyakan. Mau lanjut minggu-minggu depan?
atau sekarang bisa lanjut atau nanti aja ya, kita simpen dulu teman-teman. Terakhir, belum sampai strategi menolongnya. Ini masih dalam konteks umum. Bisa ke diri kita, bisa ke orang lain. Poin terakhir. Banyak orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu belum tentu itu keadaan yang sebenarnya. Belum tentu orang yang berkata, aku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu orang yang berkata begitu adalah orang yang menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, kalau dia bilang bahwa dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti menerima kalau Yesus adalah Tuhan atas dirinya. Jadi bukan dirinya sendiri Tuhannya. Kita hamba, kita bukan Tuhan. Ya, kalau kita tetap kekeh memakai emosi kita tanpa adanya perubahan, gue mau galau aja, gue mau ngedown aja, mau merasakan keterpurukan, ya terpuruk aja tanpa mikir perasaan Tuhan. Itu sama aja kita sudah menjadi Tuhan atas diri kita. Kalau kita berkata kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus benar-benar berkeadaan bahwa kita ini adalah hamba dan Yesus adalah Tuhan. Jadi yang kedua ya, kalau orang sudah berkata dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kedua, orang itu harus berani menerima bahwa segala cara yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita adalah baik adanya. Keadaan sulit di tengah-tengah kita kan itu dari kurikulumnya Tuhan. Ya, karena Tuhan yang mengenal kita, Tuhan yang tahu model-model seperti apa ujian dari orang yang tipe A, orang yang tipe B, orang yang kepribadiannya kayak kemarin tuh ya soal kepribadian. Orang yang kepribadiannya koleris plekmatis bagaimana? Ya, itu cuma Tuhan yang tahu model ujiannya. Gitu maksudnya. Kalau saya melankolis plekmatis, model ujiannya yang bagaimana itu cuma Tuhan yang tahu. Gitu. Bagaimana plekmatis melankolis atau sanguin plekmatis, sanguin kolerik, itu ujiannya itu pasti sama porsinya dan itu sesuai datanya Tuhan. Gitu. Ya. Dia harus nerima berarti ya dua hal ya. Jadi bukan dalam mulut aja. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya. Beda dua. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas dirinya. Yang kedua, dia harus percaya bahwa segala cara yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan dia adalah baik adanya. Makanya dia percaya Yesus sebagai satu Tuhan, dua Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Kalau kita mau selamat, ya mesti terima cara-caranya si pemberi selamat ini, yaitu Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Karena Roma 8 ayat 28, Allah bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala hal. Gitu. Ayat terakhir, minta tolong dibuka yuk. 2 Timotius 1 ayat 7. Tolong Noel deh baca. Di HP Noel paling terakhir slide-nya. Yuk. 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban. Ya, thank you, Well. Ya, di dalam setiap orang percaya, ya, untung kita jadi Kristen. Untung kita jadi Kristen ya, karena di dalam kekristenan ya, itu ada namanya Roh Kudus. Roh Kudus membantukan kita untuk bisa mengarahkan roh yang ada dalam diri kita. Di situ bukan Roh Kudus maksudnya, itu roh kecil, maksudnya roh dalam diri kita. Jadi yang menggerakkan kita untuk
bisa bangkit, punya kekuatan, kasih dan ketertiban, itu Roh Kudus. Cuman roh di situ yang dimaksud itu adalah di dalam. Manusia kan ada 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Gitu. Yang ditempatin dalam roh dalam diri kita itu bukan roh ketakutan gitu, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, yang memacu itu supaya bisa overpower, ya maksudnya bisa terjadi itu Roh Kudus gitu. Yang menarik di sini dari kata ketertiban. Coba buka sabdanya dong. 2 Timotius 1 ayat 7. Terakhir nih ya guys. Ntar lagi. Nanggung soal. Gak sempat bahas strategi menolong. Ya, menolong orang yang begitu. Jadi sampai sini aja dulu. Nah tolong dibuka siapa? Well ya. Sabdanya. 2 Timotius 1 ayat 7. Timotius 1 ayat 7. Saka? Ya udah itu. Oh iya, ya. Saya baru ngeh nama Noel well dalam kurung plus. Sampai ditandain. Oh udah kecil banget. Oh ini. Saya share screen aja deh. Oh ya gitu-gitu udah. Nah itu artinya tuh sopronimos, artinya ketertiban. Ini keren. Ya, artinya adalah pertimbangan yang matang. Tuh, pengendalian diri. Pengendalian diri, pertimbangan yang matang. Balik lagi coba ke ayatnya ya. Ke ayat tadi, 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan sebenarnya. Itu semua karena dosa. Makanya motor yang dalam diri kita ini bisa takut, nggak berani. Ya, sama seperti Adam itu, dia berbuat salah, dia nggak bisa bertanggung jawab. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang di sini, yang berasal dari hembusan nafas Allah, yakni Smat Hayim, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban itu tadi pikiran, ya pertimbangan yang matang. Harusnya kita begitu, punya pertimbangan matang. Dan itu dipacu oleh Roh Kudus yang menggerakkan. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Gitu. Oke, sampai sini dulu deh yang mau Karen dibagiin hari ini. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Ini masih umum. Dan kayaknya ini baru pertama kali yang dibahas tentang masalah kayak gini ke teman-teman. Tentang masalah manusia. Kayaknya sih. Nggak tahu, mungkin pernah tersinggung. Atau pernah itu dibagiin. Semoga ini bisa dilanjutin 2 minggu lagi ya. Cuman kalau misalnya Karen nggak bahas soal ini, itu fine-fine aja. Ini tuh hanya bahan tambahan sisanya sebenarnya. Gitu. Oke, ada yang kurang dimengerti? Udah jelas kok Bang, jelas. Jelas ya, Dek. Jadi setiap kita ini mengalami sakit jiwa, teman-teman. Itu mesti kita pertanggungjawabkan tuh. Jadi tadi mau masuk strategi menolongnya itu bisa juga untuk kita, bisa untuk teman kita kalau mengalami penyakit jiwa yang kronis gitu. Tapi pada dasarnya dosa membuat kita jadi rusak. Itu ya, bisa dimengerti ya teman-teman. Tetap semangat berjuang ya teman-teman untuk berubah. Ya. Yang harus teman-teman tahu ya, hari ini belajar bertanggung jawab ya dari apa yang sudah Tuhan percayain.
termasuk Oxford nih. Gitu. Jemaat Oxford mesti mengalami perubahan. Ya. Dan karena ini mesti bertanggung jawabin ke Tuhan sebenarnya. Jadi tolong teman-teman saling kerjasama. Ya. Teman-teman bukan ada dalam setiap Senin sama Rabu. Ya. Mesti setiap hari ya saling komunikasi gitu. Karena kita lingkaran menengah masalahnya, bukan lingkaran besar ya, yang cuma ketemu saat kegiatan, tapi lingkaran menengah. Tuh. Kalau butuh bantuan, hubungin Kak Randy. Ya. Kalau masing-masing mau ngobrol, ya chat aja, nggak apa-apa. Gitu. Shalom bro, sis, boleh telepon nggak? Gitu. Kayaknya gue pas bicarain ini sama lu nih. Gitu. Gue minta pendapat lu. Tuh. Lu pernah mengalami kejadian kayak gini kan? Nah, gue sedang alami sekarang. Nah, diskusi gitu enak. Di lingkaran menengah. Ya. Kita sama-sama di komunitas ini mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan ini ke Tuhan. Waktu Kak Randy udah mulai terbatas ya tahun-tahun ke depan ya. Jadi nggak setiap minggu kita bisa ketemu. Paling lewat chat. 2 minggu sekali kita ketemu paling. Atau di kegiatan doa gitu. Oke, kita nyanyi yuk. Lagu apakah yang pas? Kita voting. Dari Noel apa usulnya? Dari Randy, dari Bill, Bill, dari Joe. Pelangi Indah, Bang. Apa? Jadikanku pelangi indah. Pelangi Indah. Ya udah, Pelangi Indah yuk. Pelangi Indah. Nanti minta tolong Wilfried ya, doa tutup deh. Oke. Pelangi Indah. Monggo liriknya. Hari hidupku, jadikanku pelangi indah di langit sesamaku. Yuk, sorry. Pelangi Indah. Di lembar hari hidup. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga di lembar hari hidupku. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi,
duka, teduhkan jiwa, alihkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Biar teman-teman saja, jadikanku. Aku hidup sesamaku. Sama-sama, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Doa tutup, Bill. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih pada hari ini kami berkumpul kembali Bapa, dan tersesat dengan firman-Mu Bapa, dibawakan oleh abang kami, Bang Randy Bapa. Semoga firman yang dibawa Bang Randy dapat sebagai pelajaran atau petunjuk bagi kami Bapa, agar kami bisa lebih-lebih lagi belajar mengasihi-Mu, dan kami bisa lebih lagi mengoreksi diri kami masing-masing, mengoreksi jiwa kami Bapa, mengoreksi keinginan kami, sehingga keinginan kami tidak ada yang tidak sesuai dengan-Mu. Ya Bapa, setelah kami akan menutup kegiatan kami ini, semoga Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati komsel ini Tuhan, Engkau memberkati komunitas ini Tuhan, sehingga komunitas ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami. Ya Bapa, kami tahu kami orang berdosa. Kiranya Engkau menghapuskan dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, agar tidak terhalang anugerah-Mu. Ya Bapa, terima kasih atas segalanya, terima kasih atas malam ini, terima kasih atas napas kehidupan, terima kasih atas waktu, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, kami akan menutup konsel kami dalam nama Yesus, dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, oke teman-teman. Tertemu di
di doa malam ya, doa pagi dulu besoknya. Kalau bagi yang bisa, kita doa pagi jam 8, ya Zoom juga. Jumat itu baru doa malam. Doa malam. Kalau bisa teman-teman ikutin kegiatan yang kita sediain. Ini sarana gitu. Bertumbuhnya atau tidak bertumbuhnya kita itu dari pilihan kita. Biar kita nggak ngalamin penyakit jiwa lagi gitu. Demi orang-orang di sekitar kita. Supaya nggak ngerasa dampaknya orang di sekitar kita gitu. Tuh ya. Ya teman-teman, sampai jumpa besok, lusa, dan seterusnya ya. Minggu depan bukan Kak Randy. Ya. Ntar Kak Randy kasih tahu siapa. Oke Bang. Oke, Makasih Bang, renungannya Bang. ya, sehat-sehat ya teman-teman. Yang belum vaksin, booster sekarang. Vaksin, Abang udah selesai vaksin? Abang udah. Cuman Yang ketiga, karena Bang? udah, karena dua-duanya Astra, ketiganya Astra lagi jadi nggak rasa sakit. Ngepek ya Bang. Ya, begitu lah. Hati-hatilah, jaga prokes. Iya. Tetap jaga prokes guys. Iya Ya. guys. Yo, Semuanya udah vaksin ketiga belum? Vita udah belum? belum. Belum, Iya, Kak, belum. Oh belum. Belum karena apa? Belum ada Belum waktunya kan? waktunya. Oh, sebelumnya vaksinnya belum 6 bulan ya? Iya, belum. Oh belum. Ya kalau itu mesti nunggu lagi. Sesuai ininya. Cek peduli lindungi. Wis yang belum makan, mari segera makan. Makan guys, jangan lupa makan. Iya. Minumnya enggak? Jangan lupa minum, jangan lupa tidur ya. Oh, ini dia. Ya, Ted. sponsor lagi nih. Sekarang Ted. Endorse. Minum Ted. Itu air putih Bang. Air putih ini. Ted. Di Belawan enggak ada itu. Di Belawan nggak ada Bang. Ted. Oh ya IG-nya belum matiin.